kalau saya tidak mikir untuk membeli berasnya petani, nanti begitu kondisi kita stagnan, orang di pasar jualannya berkurang, kemudian yang beli juga berkurang. Ini nanti petani panennya juga, yang beli mungkin tidak semua terbeli. Nah, kalau tidak semua terbeli kan pasti efeknya banyak. Halo, selamat datang kembali di podcast Ruang Eksis bersama saya, Mustika Muhammad. Episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau Cak Thorik tentang penanganan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya di Kabupaten Lumajang. Berbicara tentang dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada sektor kesehatan saja, kan? Sektor perekonomian ini juga harus diperhatikan. Kita lihat bisnis, usaha, perputaran uang sekarang ini nyaris stuck di sekitar kita. Nah, kata Bupati Lumajang Thoriqul Haq, penanganan dampak pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi harus cak-cak. Apa itu konsep cak-cak yang dimaksud? Simak perbincangan saya bersama Thoriqul Haq, Bupati Lumajang dalam podcast Ruang Eksis. Langkah-langkah dari Lumajang sendiri, Cak Thorik, untuk penanganan awal COVID, kemudian sampai kepada ada program-program yang terdampak, ini bagaimana, Cak Thorik? Bisa diceritakan, Cak? Ya, saya memang fokus beras ya. Ya. Saya melihat kondisi lokal masyarakat Lumajang. Kalau lauk, saya kira banyak lah di Lumajang ini banyak. Apalagi sayur ya, bayam, kelor, daun kates, apa sing iso pring apa? Bung ya. Pring enom. Iya, pring enom lho, bung lho. Iya. Terus precai gedang, itu kan apa ya, pring? Ontong. Nah, jadi untuk berkreasi mendapatkan lauk itu bukan hal yang sulit di Lumajang. Nah, akhirnya saya fokus kepada beras. Kenapa beras? Karena Lumajang ini produksi berasnya surplus 400.000 ton per tahun. Nah, sementara kalau saya tidak mikir untuk membeli berasnya petani, nanti begitu kondisi kita stagnan, orang di pasar jualannya berkurang, kemudian yang beli juga berkurang. Ini nanti petani panennya juga, yang beli mungkin tidak semua terbeli. Nah, kalau tidak semua terbeli kan pasti efeknya banyak. Mekanisme pembeliannya lewat apa? Lewat bulog setempat atau gimana, Cak Thorik? Kita ini kan punya program bantuan, ada di dinas sosial bantuannya. Nah, dinas sosial bantuannya itu belinya kepada petani melalui kapotan. Ada banyak kapotan yang punya kelompok tani sekaligus labnya itu. Nah, tinggal beli di situ sambil packagingnya mereka sudah punya. Jadi ya antar kapotan berkumpul bersama, misalnya satu slab ini berapa kapotan dibeli oleh dinas sosial. Nah, ini nanti kan uangnya muter di bawah. Petani yang 3 bulan ini bercocok tanam, berkeringat, kemudian hasil dibeli oleh pemerintah, uangnya ada untuk mereka bisa muter lagi uangnya, beli lauk, mereka beli bahan kebutuhan kehidupan di pasar, beli kebutuhan di toko, itu kan muter uang itu. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, karena itu saya fokus beras. Beras ini berapa yang harus kami sediakan? Saya mikirnya ini sampai akhir tahun sih, mikir saya. Corona ini sampai akhir tahun. Persiapannya sampai akhir tahun? Tidak. Ya, semoga tidak. Iya. Nah, kalau sampai akhir tahun, maka kami harus menjaga sirkulasi permakanan. Iya. Atau menjaga stok kebutuhan permakanan. Ini saja sekarang sudah bulan Mei, Juni, Juli. Misalnya Juli ini sudah pada posisi mulai turun, kan tidak tiba-tiba turun, corona ini hari itu selesai. Ada pemulihan, proses recovery ya? Ya, prosesi pemulihan ini orang yang awalnya punya modal jadi tidak punya modal sekarang, karena uangnya habis. Nah, itu harus diintervensi oleh modal. Siapa yang mengintervensi? Melalui program pemerintah. Tapi kan beras tetap. Ini yang saya betul-betul menjaga bahwa kebijakan itu harus komprehensif antara satu langkah dengan
persoalan yang lain yang sama-sama saling menyelesaikan. Ya, sebelum ke arah penyelesaian secara menyeluruh, Cak Torik, tentang dana bansos BLT dari pemerintah yang ini sudah mulai dicairkan, itu bagaimana kemudian Lumajang men-screening agar ini tepat sasaran? Kalau secara sempurna tidak, tapi bahwa meminimalisir ya. Beras saja misalnya ada beberapa yang double, iya nggak apa-apa. Karena misalnya segmennya beda-beda. Kemarin misalnya Dinas Perhubungan ngumpulin semua sopir angkot. Iya. Nah itu dikasih semua, karena angkot hari ini sepi. Kemudian tidak beroperasi ya? Ya hampir tidak ada. Ya kasihan lah. Itu kadang pagi hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang. Sangat turun drastis income-nya. Nah, itu kita intervensi. Tapi kemudian desa juga mendata atau juga menuliskan beberapa orang yang nanti akan mendapatkan bantuan. Disampaikan kepada Dinas K, itu kita beri beras. Ya bisa jadi yang begitu-begitu double. Tapi bahwa menyelesaikan semua tahapan untuk segera memberi kepada masyarakat itu yang penting. Iya. Kalau double nanti kita evaluasi. Soalnya lagi ini, mikir double terus mikir ini nggak jalan-jalan ya? Ya, saya pokoknya dikeluarkan secara cepat, terdistribusi, sambil kita evaluasi di tengah, di jalan. Nah, evaluasi itu kemudian untuk tahapan-tahapan yang akan datang, baru sambil menyempurnakan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah itu. Dari hasil evaluasi sementara, Cak Torik, tentang pencairan dana bansos dan juga program seperti Ngeramut Tonggo itu gimana ini? Apakah dampaknya juga sangat-sangat signifikan kepada masyarakat untuk membantu di tengah pandemi COVID ini? Saya sengaja untuk berpikir bagaimana melibatkan masyarakat. Maka tercetuslah ide Ngeramut Tonggo itu. Ngeramut Tonggo itu artinya masyarakat yang mampu memberikan beras, baik langsung maupun melalui posko, ada di kabupaten, ada di kecamatan, untuk berasnya didistribusikan. Bagi yang mau langsung distribusi ke masyarakat, boleh tidak apa-apa. Tinggal lapor kepada desa, ini saya sudah ngasih ini Ngeramut Tonggo kepada tetangga saya, sekitar saya, karena dia jual bakso, tukang becak, nggak dapat hasil. Tidak apa-apa. Sebagai bagian dari partisipasi dirinya kepada sekelilingnya. Nah, tapi bagi yang komunitas, perusahaan, punya pabrik, toko-toko besar, saya minta untuk ayo deh bantu masyarakat ini, ada poskonya. Nah, nanti kita distribusikan. Karena begini, kalau ini tidak terjaga, keterlibatan publik ini, sekarang ini sensitivitas orang itu macam-macam. Misalnya sekarang ada banyak orang berpersepsi atau punya kecurigaan begini. Ini enak PNS. Bojone gak sepiro, untuk gaji teko negara, pajaknya teko rakyat. Ini kalau diteruskan pada posisi persepsi yang begini-begini ini tidak terakomodir dalam ruang kebijakan, itu bahaya loh. Dan salah satu yang dimunculkan dengan pemotongan gaji PNS itu yang di Lumajang ya? Ya, pemotongan gaji itu kan tidak tiba-tiba dipotong besar separuh, tidak. Berapa persen itu pemotongan, Cak Torik? 50.000. 50.000 ya? 50.000 terus kemudian 100.000 gitu loh. Nah, tapi karena ASN PNS di Lumajang ini jumlahnya gede, jumlahnya besar, jadi ya dapatnya besar. Sekitar 1,1 setiap bulan. Dan itu diwujudkan dalam bentuk bantuan program Ngeramut Tonggo tadi. Diwujudkan dalam bentuk Ngeramut Tonggo supaya apa? Begitu persepsi pada masyarakat, ini loh PNS yang gajinya ini dari APBD, gajinya ini dari rakyat, oke, ini juga ikut bantu kok. Toko misalnya, ya kita minta untuk mereka, sudahlah pokoknya bantu. Mereka mau nge-share, mereka mau publikasi, mereka mau saya datang untuk penyerahannya, tidak apa-apa saya lakukan. Yang penting bahwa keterlibatan publik ini menjadi bagian dari interaksi sosial yang harus terjaga. Kembali kepada bagaimana penanganan dampak secara menyeluruh dan jangka panjang, terutama pada masalah pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Lumajang ini dikenal juga sebagai lumbung ya, lumbung padi, kemudian juga dikenal sebagai kota yang banyak menghasilkan produksi yang sifatnya agro gitu kan. Nah, ini bagaimana dengan kondisi seperti sekarang ini kan pasti terpukul semuanya, Cak Torik. Bagaimana ini Lumajang kemudian mengambil peran untuk menyelamatkan sektor-sektor tersebut? Iya, misalnya begini, ini ada beberapa komoditas buah yang mulai panen, salah.
tapi ya kurang ada pembeli. Iya. Ini kan juga problem. Durian misalnya ini beberapa sudah mulai panen, yang panen akhir-akhir ini. Akhirnya tiba-tiba ada orang kirim durian kepada saya, nunggu dia ke pendopo. Pak, tiba-tiba ada ajudan yang menyampaikan ada orang mau ngasih durian, gitu kan? Datang ke pendopo ngasih beberapa. Kemudian saya tanya, dia petani durian apa gitu, mau ngasih saya, kan nggak mungkin kemudian tiba-tiba ngasih saya. Akhirnya ya sudah, saya belilah, kira-kira begitu. Nuliku akeh. Tapi kan kalau seperti itu kan penyelesaiannya parsial, Cak Torik. Artinya tidak lagi pada pemberdayaan. Iku sing cerdas sing duwe durian, iku sing cerdas. Ya, begitu itu juga menjadi bagian dari bagaimana kita mengelola supaya kebijakan ini komprehensif. Bayangin orang sekarang itu panen yang mestinya dia bisa harapkan orang punya daya beli tinggi, sekarang tidak ada daya beli sekarang. Nah, iya, daya beli sangat rendah. Nah, ini bagaimana dengan sektor-sektor UMKM? Ini gimana nih, Cak Torik, di Lumajang? Ya, ini yang stagnan ya. Ada produksi ya, tapi tidak besar. Jangankan UMKM, industri saja sekarang di Lumajang itu pabrik kayu sekitar 120 pabrik. Itu stagnan kok. Mereka tidak bisa kirim hasil plywoodnya ke Cina, ke Korea, ke Jepang, tidak bisa. Oh iya. Sementara stoknya banyak. Satu hal itu misalnya, kita ini di Lumajang itu sirkulasi untuk produksi plywood itu sambung dengan petani. Jadi petani nanam sengon. Sengon itu dalam waktu 4-5 tahun dia panen. Itu hasilnya luar biasa. Dan di Lumajang sengon itu lakunya itu tinggi. Daya saing untuk dibeli oleh pabrik itu tinggi. Nah, ini kan sirkulasi ekonomi. Dan saya ini mandek, sengon ini gak payu saya ini. Karena pabrik kita nggak beli, karena nggak butuh stok. Nah, sementara biasanya orang yang hari raya begini ini jual sengon itu untuk memenuhi kebutuhan hari raya. Kan ada orang mikir itu ya di Lumajang itu. Misalnya aku kate mantu 4 tahun lagi, dia nanam sengon mulai sekarang. Atau saya mau hari raya lebaran 4 tahun lagi, saya nanam sengonnya dari sekarang. Coro Jawane iso dijipno lah ya. Iya, iso dijagakno. Nah, saya kondisi ini kalau saya iso dijagakno ya terus ya ini kan juga problem yang harus diselesaikan. Yang begitu itu. Nah, karena itu saya menjaga bahwa saiki sing penting pokoknya masyarakat Lumajang iso mangan dhisik. Begitu sudah terpenuhi secara kebutuhan permakanan, itu minimal bisa menghela nafas lah sesaat. Untuk menyelesaikan kebutuhan ekonominya tidak, tapi gowo nafas ini iso lah. Jaga no nafas dalam sekian waktu untuk diintervensi oleh pemerintah bisa. Ya, yang begitu-begitu itu juga menjadi pertimbangan saya. Kecepatan, kecermatan, dan ketepatan memang diperlukan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19. Mudah-mudahan perbincangan saya bersama Thoriqul Haq Bupati Lumajang ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua bahwa semuanya kita harus peduli untuk bersama-sama menangani dampak pandemi COVID-19. Peduli terhadap tetangga, peduli terhadap sekitar kita. Apa yang harus kita bagi, apa yang harus kita berikan. Demikian podcast Ruang Eksis kali ini. Saya Mustika Muhammad pamit, sampai jumpa.